to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Yeah, we will sing, sing, sing. Come on. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, our Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Hey, we will sing, sing, sing. Joy to the world, and we will sing, sing, sing. He rules the world, and he rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, wonders of his life, and wonders of his love, and wonders, wonders of his love. We will sing, 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 sing it. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hey! Hearts unfold like flowers before thee, opening to the Son above. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. And hearts unfold like flowers before thee, and opening to the Son above. We will sing, sing, sing. Come on, everybody. Joy to the world. Come on, let me hear your joy tonight. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Joy. Merry Christmas, you guys. Have a joyful season. We love you. God bless you. Give it up one more time. Come on. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Dan and Chad. Baby, when December comes, when it's getting cold outside, and your bags are packed,
I don't wanna say goodbye. When I see the trees light up, when they hang the mistletoe, and I'm by the fire, I don't wanna be alone. Baby, won't you take me home for Christmas? Show me around your town. Take me where you used to watch the snow come down. All of your traditions, I wanna know more. You'll check every box off of my list if you take me home for Christmas. Take me home, yeah. Take me home, take me home. I wanna spend the night before, drinking with your high school friends. Around the neighborhood, we can do a little caroling. Watching Santa fly across a Christmas moon. Don't need gifts this year if I got you. Baby, won't you take me home for Christmas? Show me around your town. Take me where you used to watch the snow come down. All of your traditions, I wanna know more. You'll check every box off of my list if you take me home for Christmas. Wanna be by your side when you open your eyes and say, baby, it's Christmas. Yes, I do. Ooh, baby, won't you take me home for Christmas? Show me around your town. Take me where you used to watch the snow come down. All of your traditions, I wanna know more. You'll check every box off of my list if you take me home for Christmas. Oh yeah, babe. Take me home. Take me home. Hey. Dum, 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 dum.
Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Heroes. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur malam hari kita dapat berkumpul kembali bersama untuk beribadah di Heroes. Amin. Percaya kita semua terima urapan Tuhan malam hari ini. Amin. Hey, sama-sama senang kita bangkit berdiri. Teman-teman ayo. Hey. Boleh dong tos samping kiri kananmu. Katakan kamu cantik, kamu ganteng malam hari ini. Yeay. Siapa tahu ada yang berjodoh malam hari ini di Heroes? Yang percaya katakan amin. Hey, berarti mau semua berjodoh ini. So guys, malam hari ini kita punya konsep yang berbeda di Heroes. Tapi sebelum itu sama-sama kita baca verse of the week di Heroes. Yang terambil di Yohanes 15 ayat 5. Boleh tampilkan di layar? Ada ya? Oke. Sip. Hitungan ketiga baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena yes, aku tidak dapat melakukan apapun. Yes, percaya di dalam Yesus kita dapat melakukan segala perkara. Haleluya, yang percaya berikan sorak-sorak kemuliaan terdahsyat buat Tuhan kita. Hey, tema hari ini guys, sekolah minggu. So, saya mau challenge teman-teman yang hadir di tempat ini untuk ajak kenalan teman-temannya kalian yang baru datang di tempat ini, yang kalian tidak kenal. Oke, setuju semuanya, sepakat? Setelah kalian kenalan, kalian stay di sana dan jangan kemana-mana. Oke, siap semuanya kenalan? Yang siap katakan amin. Yeay, saya kasih waktu 1 menit. Hitungan ketiga semuanya berkenalan ya. Cari 2 orang yang kalian tidak kenal. Oke, 1, 2, 3. Hey, kenalan. Hey, musik yang heboh dong. Hey. Yes, welcome to Heroes. Oke, 20 detik berlangsung. Tanya, siapa namanya, di mana rumahnya, siapa nama bapaknya. Oke. Sudah saling kenal semuanya? Sudah saling kenal? Oke, so malam hari ini guys kita punya konsep yang berbeda yaitu sekolah minggu. Yang identik dengan sekolah minggu itu apa sih? Gerakan ya, sambil menari. Oke, di dalam Mazmur 150 ayat 4 dikatakan, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan kecapi dan seruling. Yes, siap memuji Tuhan, siap menari bersama buat Tuhan. Amen. Yang siap sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan terdahsyat buat Tuhan. Haleluya. Let's go, musik. Woo. Semua bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita menari buat Tuhan kita malam hari ini. Hey. Haleluya. Kami percaya kami tidak mau lelah. Bekerja di dalam Yesus melayani untuk selama-lamanya. Hey. Oke, gerakan ya teman-teman, ikuti gerakanku. Come on, say, gerakan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Semuanya gerak dong. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Lambaikan tanganmu, katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Hey. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, siap semuanya? Kita pakai gerakan dari awal sampai selesai. Oke, semuanya ikuti gerakan. Oke. Yang semangat sekali berikan sorak-sorai kemuliaan terdahsyat buat Tuhan. Woo! Thank you Jesus. Come on, say. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Semuanya yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Siap? Say. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
iman. Hey, haleluya. Thank you God. Semua bertepuk tangan buat kalian. Hey. Yesus. Hey. Haleluya. Bisa lebih kompak lagi buat Tuhan kita. Kita menari bersama malam hari ini. Bebaskan ekspresimu teman-teman. Oke. Yang siap katakan. Ratakan tanah. Timbunlah. Amin. Menjadi di atas dasar. Hero sendiri katakan. Ratakan tanah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh ratakan. Hey, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun katakan. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Sekali lagi katakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, thank you God. Sekali lagi yang percaya berikan sorak-sorai kemuliaan terdahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan teman-teman. Amin. Amin. Teman-teman boleh tos kiri kanannya katakan. Wes semangat kok. Wes semangat, semangat, semangat. Siap menari dan bersuka cita lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan. Harinya siapa? Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi teman-teman boleh lambaikan tanganmu. Sama-sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kataku harinya siapa? Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Teman-teman lebih lagi menari untuk Tuhan kita. Yuk guys. Woo. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Dia girangkanku. Boleh angkat kedua tanganmu untuk Tuhan kita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Sama-sama katakan, oh giranglah. Angkat tanganmu, katakan, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi katakan. Teman-teman hero saja katakan. Oh giranglah. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Kami bergirang Tuhan pada hari ini. Kami memuji Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Haleluya. Nama saya, katakan, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi boleh gerakan teman. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sama-sama katakan. Oh giranglah, haleluya. Yes, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Teman-teman katakan. Jawab ya Tuhan, amin. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab yes. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Untuk lagu ini teman-teman, saya mau setiap liriknya teman-teman bisa baca di depan atau teman-teman nyanyikan dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Sebab hanya Tuhan yang setia dalam setiap hidup kita. Setiap masa depan kita Tuhan ada menyertai kita. Amin. Amin. Let's go heroes. Yes, terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih, kemudian hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya, sedalamnya hatiku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, yes. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau yang setia. Terima kasih Tuhan. Hero sendiri katakan, sedang Kau pun tahu, yes. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Angkat suaramu, kata sedalamnya dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan dalam jiwaku. Di dalam kemesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi katakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji, hanya Kau satu-satunya. Terima kasih Bapa, kami sembah. Oh, terima kasih.
kasih Tuhan, Kau takkan tinggalkan setiap kami. Masa depan kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Suaramu heroes. Terima kasih Tuhan. Jangan berdiam diri teman-teman. Angkat suaramu, angkat tanganmu Tuhan. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hayat dan yang akhir, Kau pegang hidup kami. Kau pegang masa depan kami Tuhan. Buat kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mau lebih lagi Tuhan datang ke hadirat-Mu menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan betapa Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to
kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Lebih lagi katakan, the Bible tells me so. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih. Shalom History Maker. Wah, luar Lumayan, biasa. lumayan. Oke. Yes. Seperti biasa perkenalan dulu, saya Sakti. Dan saya Mary. And welcome to Heroes Talk Show hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Mana nih mukanya sudah semangat ya hari ini. Oke, kami juga menyambut teman-teman yang datang ibadah hari ini dan terutama untuk teman-teman yang baru datang hari ini, welcome. Yes, mungkin ada yang baru pertama kali datang. Mungkin kita bisa lihat, ada? Ada di Halo, sebelah sana, halo, welcome. welcome. Welcome to Heroes. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, walaupun di luar hujan, tetap ada jiwa baru Semua yang sangat semangat hari ini. Yes, betul. Nah, kita kan hari ini mau talk show nih. Yes. Boleh nggak sih spill gimana sih background speaker kita hari ini? Oh, iya. Semuanya penasaran kayaknya. Saya juga penasaran. Saya juga penasaran, boleh dong di spill. Yes, jadi hari ini teman-teman kita di Heroes itu kedatangan guest speaker yang luar biasa. Dia adalah seorang wanita yang cantik. Dia adalah seorang worship leader, influencer, and also businesswoman atau entrepreneur. Wow, Yes. tepuk tangan dulu. Tanpa lama-lama nih kita panggil speaker kita hari ini, Evangelis Isabella Gosali. Welcome. Welcome, C. Oke. Iya. Wah, lama nggak kelihatan nih C di Heroes. Makin keren aja nih. Saya selalu senang kalau dipanggil ke Heroes. Dan kayaknya bulan lalu deh saya datang, bukan ya? Oke, Itu 2 kelas, bulan lalu. Kelas. Cuman biasa sibuk entrepreneur, terus biasa ke luar negeri ya. Iya, puji tuh. Puji Tuhan. Kok di spill-nya sampai gitu. Bagaimana C hari ini kabarnya? Baik, apa kabar? Baik. Tadi kena hujan gak C? Di jalan? Tidak, aman. Bagaimana semuanya tadi kena hujan tidak? Tidak ya, pas masuk baru hujan, puji Hai, Tuhan. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang mau dibawa kemana. Yes. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang baru pertama kali dengar tema ini kayaknya pacaran deh. Mau dibawa kemana hubungan kita. Kayak ada lagunya tuh. Iya. Tapi khusus hari ini kita akan bilang temanya tentang mau dibawa kemana. Itu tentang mau bawa kemana kehidupannya kita. Betul. Nah, dan kita akan belajar bareng Ciela. Tanpa Yes. lama-lama nih, kita langsung pertanyaan pertama nih. Terus. Ciela, kalau boleh tahu nih, gimana sih perjalanan Cece dalam menemukan jati dirinya Cece dalam menemukan your life? Langsung pertanyaan boom. Kayak the big questions. Bagaimana cara Anda mendapatkan jati diri Anda? Bukan cara deh, perjalanan guys. Kalau cara kayak terlalu set, kita langsung perjalanan aja lebih Ini santai. mungkin lebih ke sharing experience life-nya Cece. Oh, oke. That's a good question. Karena kan semua di sini mungkin ada kaum milenial dan Gen Alpha. Gen Z. Gen Z, milenial. Ada yang bilang, pernah gak dengar kalau kayak milenial dan Gen Z itu kayak generasi yang paling the most educated generation on earth, tapi yang paling bingung. Karena there's a million choices what you wanna be. Kayak berjuta-juta opsi kamu bisa jadi apa gitu. Kayak the option is unlimited. Gitu. Dan too much itu not always good. Karena kayak kamu jadi bingung. Kalau dulu mungkin kayak saya cuma mau jadi ini atau jadi itu. Apa kita kembalilah ke zaman bapak-bapak kita, ibu kita kayak saya mau jadi dokter, pilot, guru kayak gitu. Sekarang kamu bisa jadi influencer, kamu bisa jadi
pemain saham, pokoknya crypto trader, iya kan, content creator, semua hal yang tidak pernah didengarkan. Agensi. Ya betul, itu semua kamu bisa. Jadi there's so many options yang bikin kita pusing. Nah sekarang bicara tentang jati diri. Kalau ditanya dari pengalaman pribadiku, kan saya bisa cerita sedikit. Kayak dulu itu saya waktu umur 15 tahun, saya pergi ke Australia. Saya tinggal di Australia by choice. Mau juga sih. Saya memohon, I beg my parents, kayak saya memohon, kayak tolong saya mau pergi gitu. Saya mau pergi dan kan umur 15, 14 tahun, 16 tahun itu kayak umur yang kayak very critical. Berarti itu masih SMP aja? Iya, Umur SMP ya? selesai. Terus habis itu kayak critical sekali karena kayak kita kayak masih bunglon banget gitu. Kayak siapa yang kita nonton, siapa yang kita bergaul, kita berubah jadi orang seperti itu, kita bunglon dan itulah saya pada waktu itu gitu. Tapi I always know I'm a church girl. Saya dari dulu itu anak Tuhan banget gitu. Siapa di sini anak Tuhan banget gitu. Ya semuanya Cek, karena Semangat datang tangan Heroes. dong, semangat tangan. Semua ya. Betul. Oke, angkat Konyong, tangan konyong. dalam hati aja. Nah, jadi kayak I always know kayak I'm a church girl. Karena kayak dari dulu orang tuaku itu selalu bawa saya ke gereja dari SD dan dari SD sudah kayak pelayanan. Pasti banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu. Kayak saya selalu tahu saya tuh anak Tuhan gitu. Tetapi kayak karena lagi umurnya, lagi kayak juga lagi kayak mau nyoba-nyoba kanan kiri, jadi berteman dengan sana, berteman dengan kiri, jadi kameleon, jadi kayak bunglon, kemana saya berteman disitulah saya gitu. Tapi sebenarnya dalam hati, I already know who I am gitu. Kayak sebenarnya coba deh teman-teman kayak tanya diri sendiri, pasti kalian tahu siapa diri kalian gitu. Cuma mungkin kalian in denial. Kayak kalian tidak mau mengakui hal itu gitu loh. Karena kayak kita sama-sama tahu bahwa kita itu pilihan. Kita itu di set apart, kita itu dipisahkan. Kita itu terang dan garam dunia. Dan kita itu follower of Christ, kita itu pengikut Yesus. Yes. Itu jati diri kita. We all know that. Tapi kita tuh in denial. Most of the time gitu. Jadi kayak saya rasa perjalananku itu dari awal saya udah tahu siapa saya, cuma I'm in denial gitu saja. Dan kalau bisa jangan berlama-lama deh in denialnya gitu. Karena yang datang itu adalah depresi, yang datang itu adalah susah tidur, yang datang itu kayak ketakutan, anxiety, itu yang didapat kalau kita tidak dekat sama Tuhan. Kalau kita lari dari dia lah gitu misalnya. Karena sebenarnya we already know kayak what's our calling, siapa kita di dalam Tuhan, tetapi we are in denial. Itu pengalamanku. Oke, berarti menemukan jati diri itu sebenarnya kita sudah tahu ya Cie, sebenarnya dan itu already in our self ya. Pendapatku sih. Oke. Tapi agree sih, kadang kita udah tahu sih kita punya panggilan di mana, cuman kayak kita mikir masih muda, kayak kalau orang lain coba kita harus coba juga. Kayak cobalah sebanyak mungkin begitu ya. Cuman kita udah tahu ternyata yang kita coba itu betul atau enggak. Iya, ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang kita benar-benarkan sendiri karena kita suka kayak gitu. Benar-benarkan sendiri ya. Kenapa ketawa? Simple tricks nih Cek, how do we know itu sesuai dengan Tuhan yang mau atau enggak? Bagaimana caranya Karena kan kita tahu sama apa? tadi kita bilang suka denial. Nah kadang denial itu yang kita bilang enggak kok ini betul kok, kita denial ini betul. Then how to know it? Bagaimana kita tahu? Saya rasa kayak semua di dalam Tuhan itu tidak ada kebingungan. Kebingungan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Kayak selalu tuh black or white. Tidak pernah kayak ada gray area yang kayak ambigu. Jadi kayak yes on top of yes and no on top of no. Dan yang Tuhan kasih itu selalu membawa damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Joy, not just happiness, not just temporary happiness. Kayak bikin senang aja. Kayak kalau misalnya kita lagi minum Starbucks. Kenapa saya sebut merek? Oke. Not sponsor by Coffee Starbucks. lah ya. Kalau kita lagi minum kopi, we just happy. Tapi in that moment aja begitu. Tetapi coba deh kita lakukan sesuatu yang benar-benar itu kayak panggilan Tuhan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita tuh akan rasa pure joy. Saya tidak bisa menjelaskan sampai saudara sendiri yang mengalaminya. Wow, luar biasa. So mindful, Yes, so very demure. very mindful. Very cute ya, oke. Ya, Cici boleh lanjut gak ceritanya? Kan tadi Cici bilang waktu
around SMP mau masuk SMA itu pindah ke Aussie. And then what you're doing there and apa yang Cece dapat di sana yang Cece bawa sampai hari ini untuk hidupnya Cece gitu. Yang pasti kalau ditanya apa yang saya dapat di sana itu jangan jauh dari Tuhan. Karena kayak kalau jauh dari Tuhan itu banyak hal yang yang maksudnya yang seharusnya Tuhan itu sudah sediakan buat kita, tapi ceritanya kita tuh kayak take a U-turn berlama-lama di dalam hal yang lain begitu. Itu yang saya rasa. Terus kayak satu hal yang saya juga dapat kayak apa yang sudah kita, keputusan-keputusan yang kita ambil itu, ada kata-kata kayak gini, ada quote dari Lisa Bevere yang saya baca itu hari. It doesn't matter who you are, but what does matter is who you are becoming. Kayak tidak peduli siapa dirimu atau siapa dirimu sebelumnya, tetapi yang penting adalah kamu akan menjadi seperti apa. Dan itu yang saya rasa seringnya, saya rasa bukan hanya Tuhan yang tahu kita seperti apa, tetapi saya rasa kayak di luar sana iblis juga tahu kita tuh seperti apa dan they are really scared of us. Jadi kalau kayak kita merasa kayak banyaknya tantanganku untuk lakukan hal yang baik itu. Semakin kita mau lakukan hal yang baik itu biasanya semakin banyak cobaan dan godaan dan tantangan untuk tidak melakukan hal itu, benar enggak? Benar. Semakin banyak alasan untuk tidak berbuat baik biasanya. Iya. Makanya karena sebenarnya kayak yang si jahat itu tahu who you are becoming. Jadi kalau kamu merasa kayak tantanganku banyak sekali, kayak saya tidak diperlengkapi, kayak maksudnya saya tuh tidak lahir kayak sudah jadi begitu. It doesn't matter. Karena Tuhan punya rencana buat setiap dari kita dan si iblis itu takut of who we are becoming. Kayak siapa kita akan jadi di masa depan gitu. Jadi keep on pressing, kayak terus saja berjuang gitu bersama dengan Tuhan. Ketika kita kayak jatuh, kita bangkit lagi, kita jatuh, kita bangkit lagi karena kasihnya Tuhan itu tidak hanya berlaku pada saat kita melakukan pilihan yang baik. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita melakukan pilihan yang salah. Sebesar itu kasih Tuhan buat kita. Jadi ketika kita jatuh, teman-teman jangan kayak menyerah, bilang that's it, memang saya orangnya begini, memang saya sudah begini. Tetapi kayak percayalah bahwa ada dirimu yang versi terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk masa depan. Amin. Saya enggak tahu itu menjawab tidak pertanyaan. Saudara. Menjawab sih Cece. Sangat mendorong lah, Iya. sangat empowering untuk kita semua. Betul, karena mungkin di sini ada juga teman-teman Heroes yang dari luar kota juga C, mungkin kan merantau ya. Oke. Jadi yang poinnya adalah jangan jauh dari Tuhan guys ya. Dan kita punya masa depan, cuman kadang si iblis suka menutup kita punya masa depan. Yes. Bikin kita identitas kita tidak ketahui. Iya. Dan itu juga semua saya rasa semua kembali juga kayak ketika kayak Tuhan kasih pilihan, iblis kasih pilihan misalnya kayak gitu dan Tuhan kasih pilihan, itu juga ada juga unsur kayak pilihan dari kita. Kembali lagi choices is on us gitu kan. Jadi kita pilih yang mana gitu. Pilihan-pilihan kecil itu akan terbangun menjadi satu masa depan gitu. Oh, I see. Our choice, pilihan setiap Ya, kita. pilihan hari teman-teman. ini katanya menentukan beberapa tahun ke depannya, betul. Iya, Luar betul. biasa. Oke, kalau tadi kan itu masalah mengenal diri sendiri. Nah, kalau kita sekarang masuk di pelayanan nih, C. Bagaimana misalnya mungkin ada teman-teman di sini kita masih bingung nih, kayaknya saya mau pelayanan, saya rindu ini ada kerinduanku, tapi saya tidak tahu mau melayani di mana. Saya tidak tahu potensiku di mana. Iya. Itu bagaimana, C? Pastinya kalau pertanyaan itu, saya percaya bahwa setiap orang itu sudah diperlengkapi dan dipilih untuk melakukan perbuatan yang baik. Seperti Ibrani 13 ayat 21 berkata bahwa dia memperlengkapi kamu dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendaknya dan melalui Yesus Kristus dia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jadi Tuhan itu sudah punya rencana gitu untuk setiap dari kita dan pelayanan itu tidak selalu ada di mimbar dan pegang mic dan di depan sorotan lighting. Sebenarnya pelayanan paling pertama kita yang harus kita lakukan, kita harus follower of Christ, spreading gospel, itu pelayanan yang harus kita lakukan. Itu panggilan kita untuk
follow Jesus. Dan the rest of it will follow. Semua itu akan ngikut begitu. Apapun yang kita kerjakan ketika kita menjadi content creator, baiklah kita menjadi content creator yang menjadi pengikut Yesus. Kalau kita menjadi pengusaha, baiklah kita jadi pengusaha yang menjadi pengikut Yesus. Kalau kita jadi student, baiklah kita jadi student yang pengikut Yesus. Dan I believe kayak the rest of it will follow. Seperti yang saya bilang, kayak dengan punya hal itu di dalam pikiran kita, it will shape our choices. Kayak kita itu bakal membuat pilihan kita itu berbeda gitu. Jadi ketika kayak misalnya contoh ya, kenapa bisa saya masuk di dalam pelayanan di YHS? Salah satunya mungkin gara-gara memang kebetulan orang tua saya ada bergereja di sini dari awal gitu. Tapi karena tahu bahwa oh Tuhan sudah pilih saya gitu. Jadi kayak ketika ada kayak tawaran, mau enggak jadi tamborin? Saya bilang mau gitu. Terus kayak mau enggak ikut main drama gereja? Saya bilang mau. Mau enggak jadi ini? Saya bilang mau. Kayak saya tuh I'm a yes man dari awal gitu. Tanpa kayak bilang saya mau jadi yang kayak gitu di depan gitu. Dan pada saat itu saya kayak gak punya pikiran untuk hal itu gitu. Saya bahkan waktu karena saya dari kecil di sini, kayak saya bahkan tidak tahu kalau saya bisa menyanyi. Kayak gitu. Saya tidak tahu gitu. Saya mulai kayaknya menyanyi waktu kelas 6 SD. Itu pun kayak just barely start. Terus kayak tidak punya referensi sama sekali. I just like to sing. Tiba-tiba. Karena sebelumnya dari kelas 4 SD tuh sih kayak anak sekolah minggu yang selalu ikut kayak choir sekolah minggu atau kayak ikut drama-drama. Jadi kayak dengan tahu bilang kita tuh follower of Christ, apapun lah yang bisa bantu. Kalau saya punya pikiran ya, apapun lah yang saya bisa bantu, saya mau bantu gitu. Itu pemikiranku seperti itu. Dan saya rasa hati seperti itu yang Tuhan cari gitu. Hati yang kayak rindu melayani dia, dan saya yakin kerinduan hati untuk melayani Tuhan itu bukan datang dari diriku sendiri, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sudah memilih. Jadi ketika Tuhan memilih itu artinya kita pasti punya kemauan untuk melakukan itu gitu. Gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya kita semua pada dasarnya Tuhan sudah memperlengkapi setiap daripada kita. Ya. Kita sudah ada. Cuman saya lebih tangkap lagi kan biasanya kita kan bingung gimana sih cara tahu potensi kita, gimana cara tahu oh saya punya kelebihan di sini, kelebihan di sini. Dan saya find out ternyata Ciela itu mencoba segala sesuatu. Yes. Exploring semua Pokoknya sesuatu. coba aja dulu, yang penting mau melayani aja gitu. Dari Mulainya hatinya dari dulu. situ ya. Iya. Nanti dari situ kan seperti kayak perumpamaan seperti talenta gitu. Jadi diberikan kayak satu talenta dan akan berkembang dan seterusnya, dan it's real. Itu betulan gitu. Ternyata oh saya bisa jadi host loh. Oh ternyata saya bisa ini loh. Yang saya masih terus struggle sih, saya gak bisa main keyboard sampai sekarang. Saya sudah Nanti ambil kita bahas les. topik menarik Iya, nih. kayaknya nanti hubungi siapa ya di situ. Oke. Oke, sangat menarik nih. Cici kan tadi bicara tentang talenta nih. Cici found out ternyata oh talenta saya puji Tuhan banyak nih. Tuhan kasih memberikan talenta banyak. Tapi kan zaman sekarang terutama kalau bahasa umum sih kita bingung. Yang mana sih bagus jadi generalis atau spesialis? Contoh, saya punya 5 talenta. Tapi dari 5 talenta ini yang mana sih yang harus saya fokuskan? Apakah tetap bagusnya 5-5-nya jalan atau satunya saya fokuskan? Atau ada opsi yang lebih wise untuk talenta-talenta yang Tuhan beri? Kembali lagi saya rasa kayak jalani aja dulu. Jadi kayak ada segala sesuatu tuh ada momennya gitu. Itu hari cerita sama Mary. Saya bilang segala sesuatu tuh ada momennya. Ada momennya kita itu ditempatkan di SOT gitu. Saya contoh. Terus kayak ada momennya kita tuh ditempatkan di kayak worshiper. Terus kayak ada momennya kita ditempatkan di jadi pemusik. Terus tiba-tiba kalian jadi preacher aja gitu. Jadi kayak semua in God's timing is perfect. Kayak semua itu sudah disiapkan buat kita gitu. Yang penting siapkan aja hatimu terus gitu. Hatimu terus, dan pastinya di dalam perjalanan melayani tidak selalu mulus. Betul. Kekristenan itu kayak sesuatu yang kayak perjuangan banget gitu. Karena kayak kita harus kayak melakukan sesuatu yang sama begitu setiap hari, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya, itu bertahun-tahun kita lakukan. It's not easy. Cuma kembali lagi kalau di dalam hal melayani dan di dalam hal kerohanian kita perlu sekali keluarga rohani.
kayak berada di tempat ini itu akan membantu teman-teman untuk bisa bertumbuh. Dengan keluarga rohani kita yang lain, berada di magnet, tertanam dan bertumbuh, itu akan membantu teman-teman di dalam kerohanian. Karena kita di sini saling membantu, kayak life is a race, kerohanian itu is a race. Karena kayak ketika kayak kita di dalam pelayanan gitu, pasti ada yang burn out, pasti ada yang jenuh, pasti ada yang tiba-tiba down karena punya masalah-masalah beban berat lain di luar sana. Dan tugas kita sebagai keluarga rohani itu kita harus bantu mereka bangkit, bantu mereka jalan walaupun kakinya tinggal satu yang bisa dipakai. Kita sama-sama jalan kayak gitu, saling mengingatkan, saling check in satu sama lain. Itu saya rasa. Yes. Saya sangat agree sih dengan hal tersebut, dengan apa terutama dengan support teman-teman. Karena kadang kita berada dalam titik terendahnya kita dan tiba-tiba ada orang yang teman gereja yang bantu kita. Dan dia sangat-sangat support teman-teman. Jadi sangat bersyukur kalau teman-teman sudah bermagnet di sini, sudah berkumpul di sini, jangan takut untuk bergaul. Karena di sini kita saling bertumbuh di sini, saling support di sini. Yes. Yang seperti Ciela bilang, kita harus rajin check in. Mungkin kadang teman kita ada yang tidak datang, kita lupa tanya gitu ya. Karena itu padahal sesuatu yang penting sekali. Kadang biasa kayak kita berpikir, jamin deh saya tanya-tanya, nanti dia kayak merasa saya paksa-paksa dia. Tapi ternyata mungkin di balik itu ada orang yang kayak, kenapa dia saya tidak diajak, mungkin saya tidak diinginkan. Kayak gitu. Mungkin saya tidak di welcome. Pas kita tanya, ternyata mereka lagi gak baik-baik saja. Sorry saya gak datang, ternyata ada begini-begini kan kita jadi saling support. Iya, begitu. Karena kalau zaman sekarang kita lebih suka untuk individualistis. Iya. Kita lebih suka kayak, ya sudah deh kalau dia gak datang ya sudah. Kalau dia lagi posting yang galau-galau, biasanya kita gak support, biarkan dia galau sendiri. Masih baik kalau dia posting yang galau-galau, artinya dikasih kita kode. Tapi kalau dia tidak posting galau-galau terus tiba-tiba dia langsung Jangan gitu ya guys, jangan gitu ya guys. Tapi itu berarti pentingnya. Langsung jadi dark. Sesuai dengan temanya Heroes ya, kita itu acceptance ya. Kita harus saling menerima satu sama lain. That's all we need. Yes. Oke Cek, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi kalau itu dalam pelayanan. Nah kalau pelayanan kan mungkin ada prinsipnya, udah coba aja dulu gak apa-apa, semua bisa. Yang tadi Cece bilang jalin aja dulu, mau aja dulu. Tapi kalau misalnya dalam daily life itu gimana? Misalnya nih, saya mau pilih jurusan, kan gak mungkin saya coba dulu 1 tahun gitu kan. Nah cocok ini. Nanti malah ganti jurusan lagi. Iya, nanti tahun depan saya ganti gitu. Atau misalnya kerja, saya kerja dulu di company ini, kalau gak cocok saya ke B dan lain-lain. Nah kalau yang seperti itu tuh bagaimana Ci? Saya betul-betul percaya kalau hal seperti itu Tuhan tuh benar-benar jawab doa sih. Saya rasa God is so real, seril itu yang kayak kalau kita berdoa, bertanya sama Tuhan, Tuhan pasti jawab. Mungkin kita enggak semuanya punya karunia yang audible bisa dengar atau kayak tiba-tiba vision seperti itu. Tapi saya rasa Tuhan somehow selalu jawab ketika kita bertanya mencari dia akan jawab kita. Dia seril itu. Kayak ketika teman-teman lagi kebingungan dalam misalnya kayak mau mengambil satu keputusan yang sangat penting di dalam kehidupan teman-teman, tanya Tuhan. Benar-benar tanya Tuhan, berdoa, baca firman. Saya rasa benar deh, Tuhan pasti jawab pertanyaanmu itu. Entah itu dengan kayak bukakan berbagai macam pintu untuk ke arah situ. Atau bertemu teman-teman yang ngajak kok ikut ke situ. Ada-ada aja caranya Tuhan. Saya cerita sedikit pengalaman kok. Jadi keluarga aku punya kotak building nih. Nah terus sudah lumayan lama dari 2018 itu before pandemi. Dan benar-benar bangunannya selesai itu pas pandemi. Oh ya pas pandemi itu artinya 2018 ya. 2018 itu pas pandemi selesai itu. Terus habis itu kayak bingung ini mau dijadikan apa ya. Tapi memang dari awal tidak pernah berpikir tempatnya itu mau dijadikan kafe gitu. Tidak pernah kepikiran bahwa kita yang akan buka F&B. Karena kita tidak punya background di situ. Nah akhirnya ceritanya saya berusaha juga. Jadi saya berdoa dan berusaha juga kayak masukin proposal dan langsung kayak cold calling waktu itu paling pertama masuk di 2021. Ya kayaknya akhir 2021 kalau tidak salah masuk laku. Yang teman-teman yang tahu laku itu masuk di sana selama 2 tahun. Nah oke, aman lah 2 tahun itu saya tidak terlalu pusing gitu. Tapi setelah 2 tahun itu deket-deket itu saya terus bertanya sama dia, ini kontraknya diperpanjang enggak gitu.
Tapi mereka terus gantung saya. Nah saya kan harus berusaha dong, kayak kalau itu laku udah perpanjang saya harus ada sesuatu gitu. Kalau tidak kasihan manajemen gedungnya itu nanti siapa yang bayar gitu. Jadi kayak benar-benar tuh struggleku tuh hari itu kayak aduh bagaimana ini. Terus kayak kalau disuruh buka kayak saya tuh kayak maju mundur kayak saya takut gitu. Karena kayak F&B itu kayak bukan bisnis yang mudah gitu. F&B itu sangat saturated, kayak banyak sekali F&B di mana-mana. Terus kayak berbagai macam lah ketakutan di dalam hatiku gitu. Saya terus berdoa sama Tuhan, terus kayak setiap saya datang sana saya selalu bilang, Tuhan tolong Tuhan kayak gini. Tapi pokoknya saya enggak punya kemampuan untuk audible dengar apa yang Tuhan bilang gitu. Tetapi kayak saya dikasih kayak hikmat dari Tuhan gitu. Saya bisa bilang itu dari Tuhan karena kayak kalau tidak dari siapa lagi gitu. Saya berpikir kayak hikmat dari Tuhan tuh kayak pertama kan kita pasti berusaha gitu. Jadi saya sudah berusaha, saya ada kirim hampir kayak 9 proposal kemana-mana, ada ke Jakarta, kemana kayak coba begitu. Semua saya kasih lihat proposal, company profile. Sampai akhirnya kayak tiba-tiba nih saya lagi di gym. Terus habis itu saya lihat ada teman yang dulu pernah endorse saya waktu pandemi 2018. Temanku ini out of nowhere saya kayak langsung bilang begini sama dia. Saya punya bisnis proposal untuk kau mau enggak sama bisnis, kau tertarik tidak untuk kerja sama saya? Terus dia kayak tiba-tiba, oh ya kerja sama apa? Oh begini mau nanti kita ketemu di itu gedung gini-gini. Singkat cerita pokoknya intinya dia bilang dia juga lagi nyari-nyari sesuatu untuk dia punya brand. Kayak dia mau expand dia punya brand tapi dia kayak belum bergerak gitu. Dan tiba-tiba kayak saya tawari dia langsung tempat dan saya langsung gitu. Dan akhirnya jadilah Backyard C4. Jadi makanya saya percaya bahwa itu tuntunan Tuhan gitu. Saya percaya itu tuntunan Tuhan dan Tuhan itu selalu kasih hikmat untuk orang-orang yang kayak berdoa buat dia gitu. Tapi pernah enggak sih Cici rasa kayaknya pilihan yang saya pilih salah deh. Mungkin buat kan kalau Cici kan sudah ngetahui, Cici sudah at the end kayak oh saya tahu ini dari Tuhan. Cuman bagaimana dengan teman-teman yang sedang struggle kayaknya yang saya pilih kemarin jurusan saya pilih salah deh. Kayaknya pekerjaan yang saya pilih kemarin enggak cocok dengan saya. Memang dengan orang yang sedang dalam struggle hal tersebut kayak apakah saya memilih hal yang betul? Pokoknya saya percaya kayak ketika misalnya teman-teman sudah berdoa sama Tuhan dan pada saat itu diberikan jawaban itu dan makanya teman-teman memilih itu gitu. Bukan dengan kayak oh gara-gara ada cewek yang saya kejar makanya saya ambil itu subjek. Waduh. Kayak gitu tapi kayak kau juga sudah berdoa Mi terus habis itu kayak kau pilih itu dan tiba-tiba kau rasa kayaknya saya mau pindah haluan. Saya percaya tidak ada satupun yang kebetulan ya. Jadi kayak mungkin itulah jalannya terus gitu kayak ke kanan dulu baru ke kiri baru lurus mungkin itu jalannya. Jalani aja dulu. Jalan aja. Kayaknya itu quoteku deh hari ini. Jalani aja dulu guys. Tapi jalanin aja dulunya nggak buta-buta ya guys. Itu tetap berharap sama Tuhan. Jalanin ajanya sama Dan Tuhan berusaha. ya maksudnya. Dan preparation. Iya. Jangan jalanin aja dulu. Jangan gantung anak orang juga tapi. Oke, lanjut nih. Nah, bicara tentang kelebihan, pasti ada juga namanya kelemahan. Nah, banyak daripada kita itu suka denial dengan kelemahannya kita. Banyak kita itu kayak menolak dengan kelemahannya kita. Kita menganggap kita bisa segala sesuatu. Mungkin yang menarik kayak tadi Cece, keyboard mungkin. Banyak kita kan suka memaksakan bisa segala sesuatu. Ataupun kita tidak menerima kelemahannya kita kayak, oh saya lemah di sini. Saya tidak mau, saya harus bisa terbaik di semua hal. Mungkin bisa enggak sih kasih kita insight about it? Tidak ada orang yang terbaik di semua hal. LeBron hanya terkenal karena basket. Terus Michael Phelps karena berenang. Jadi kayak tidak ada dia bisa juga menyanyi dan breakdance. Datami LeBron bisa kah? Dia kayak serba bisa sih. Tanya Just kayaknya. Basketman ya. Tidak ada yang terbaik di segala sesuatu ya teman-teman. Jadi kayak saya cuma rasa, tunggu dulu pertanyaannya ini bagaimana cara apa? Sorry. Mengenal kelemahan sendiri kayak kan lebih ke mengenal sih berdamai mungkin lebih ke gimana ya? Mungkin begini Ci, contoh jadi gini kan misalnya nih orang kadang dia tuh punya kelemahan tapi dia tuh denial kayak sebenarnya saya tuh nggak ada kekurangan kok di situ gitu atau yang sebenarnya padahal lingkungannya tuh bilang kamu tuh sebenarnya kurang di sini maybe you have to perbaiki gitu tapi dia tuh denial gitu. Dia tidak menerima, dibilang kok kayaknya bukan di sini deh. Iya, misalnya nih dia, ini contoh aja contoh tapi nggak ada di sini ya. Misalnya
saya mau menyanyi. Pokoknya saya ini bisa menyanyi. But setelah dicoba ternyata sebenarnya mungkin dia bukan punya talenta di situ. Tapi terus diteruskan begitu. Bagaimana cara mengetahui, mengidentifikasi diri, siapa tahu kita juga begitu kan. Memaksakan kelemahan yang bukan kelebihannya dia. Memaksakan. Kayak contoh kan kalau kayak di Instagram tuh kan orang contoh sekarang orang semua lagi suka jadi konten kreator. Terus dia memaksakan juga jadi konten kreator. Padahal mungkin dia punya skill lebih bagus tempat lain. Anyway bukan saya BTW guys. Saya gak mungkin merosting diri sendiri ya. I know you guys. Ini dia loh sendiri. Semua guys sudah prepare sekali untuk saya bicara kayaknya. I love you guys. Mungkin kau memang harus jadi content creator karena semua sudah tahu. Dan dia memang mari subscribe and follow. Yes. Future hustler. Yes, dan dia memang sudah punya konten. Siapa lagi coba promote? Future hustler. Future hustler. Follow guys. Oke. No promote. Oke. Itu kan cuma contoh C. Contoh. Tapi kan kebanyakan daripada kita suka begitu C. Apalagi dengan keadaan sekarang yang bisa jadi apapun. Menganggap kalau jadi ini lebih bagus deh. Lebih gampang. Padahal mungkin bukan skillnya dia di sana. Saya rasa kembali lagi ke dimana kok merasa kayak paling damai sejahtera dan sukacita ya. Kalau misalnya kayak ini kan pendapatnya begini, kayak siapa dulu yang bilang, maksudnya siapa yang bilang bahwa dia tidak layak untuk melakukan hal itu gitu. Itu kan semua kembali, siapa tahu ini kita bicara tentang content creator contoh misalnya. Kayak siapa tahu kok bilang, itu orang kayak memaksakan sekali bilang dia jadi content creator. Tapi kalau penontonnya rasa dia suka sekali nonton, jadi semua orang punya penontonnya masing-masing gitu. Sama kayak saya pernah bicara siapa? Ada Stanley deh. Itu hari tuh pernah kayak gini loh, kayak saya agak ragu dengan musik yang saya buat waktu itu. Terus habis itu kayak rasa kayak kurang bagus nih kayaknya. Terus jawabannya tuh bijak sekali. Dia bilang begini, dia bilang semua musik tuh ada pendengarnya masing-masing. Iya, tolong kok quote. Itu quote-nya Stanley loh. Dia bilang begitu. Dia bilang semua musik tuh ada pendengarnya masing-masing. Jadi enggak perlu rasa itu, enggak perlu rasa kayak kecil hati gitu. Kalau misalnya kayak orang itu enggak suka lagumu artinya dia bukan pendengarmu. Gitu dia bilang. Jadi kayak saya juga rasa kayak kita kayaknya kita tidak punya gini, kita kayak tidak punya hak untuk bilang dia itu dia tidak layak untuk tampil nyanyi karena suaranya tidak bagus, atau dia tidak layak bawa firman karena bawa firmannya tidak bagus nih, kayak membosankan atau apa gitu. Karena kayak pendengarnya akan memutuskan mereka mau mendengarkan atau tidak gitu. Terus kalau masalah tentang dia tahu diri atau tidak, saya rasa itu kembali lagi kalau it brings joy to them, why not? Jadi kayak saya tidak bilang kayak iya atau tidak, kayak ngerti mah kok. Kembali lagi ke yang ini ya, kembali ke personal masing-masing. Tapi ini very insightful. Mungkin juga kadang kita terlalu cepat menjudge orang lain ya. Maybe dia masih di early stage dari tahapannya dia, kan semua orang pernah pertama gak sih? Meriko bilang kayak begitu, saya dari dulu jadi WL itu ampun deh. Kayak kodenya di mana gitu, nadanya di mana gitu, kayak sabar kok guys. Kayak ya semua orang tuh ada tahapannya gitu loh. Kayak orang masih bertumbuh terus kayak kok sudah langsung bilang jelek ini enggak bisa. Kok enggak tahu kalau dia bakal jadi apa gitu ke depannya gitu. Jadi kayak jangan langsung patahkan mimpinya orang gitu. Yes. Itu guys. Respect plus 100. Plus 1000 aura. Iya. Very mindful. Iya, sekarang kita mungkin memang seperti yang Cici bilang terlalu cepat menjudge orang lain. Makanya tidak boleh judging ya guys. Kita judge orang lain malah orangnya juga kejudge, kedua kasihan dong. Iya, nanti enggak sampai who he is becoming to. Wah, yes. Jadi kalau ada yang kayak masih masih kayak kurang-kurang gitu, belum selesai tahu Tuhan sama dia. Belum selesai Tuhan sama dia. Very inspiring. Yes. Sangat memotivasi ya teman-teman. Yes, saya sangat termotivasi Jeff. Don't easy to judge people. Don't have to judge people. Oke. Lanjut ya C, kan kalau tadi itu tentang kelemahan.
berdamai dengan diri sendiri yang tadi denial. Tapi bagaimana kalau yang ini versi yang keduanya. Jadi dia itu bukan denial sama kelemahannya, tetapi terlalu melihat dirinya lemah. Jadi kayak saya rasa saya yang paling jelek lah begitu. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya tidak bisa menyanyi seperti Cela misalnya, saya Kayak tidak bisa. Pokoknya dia tuh insecure lah terhadap dirinya. Gitu Oh, sih. tapi dari tadi ngomongin tentang musik, tadi kita harus kasih apresiasi dulu dong sama kayak kita punya praise and worship team di Heroes gitu, kayak it sounds so good. Kayak mic-nya juga bagus sekali, musiknya bagus sekali, kayak improve sekali dah sih. Yes. Berarti soundman-nya juga, Ce? Iya lah, iya. Ayo tepuk tangan dulu dong. Dennis. Apa tadi, kalau tidak percaya diri nih, menganggap dirinya selalu kurang, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Pertama membandingkan diri dengan orang lain. Yes. Saya rasa itu, oke, kalau kita mau balik ke Bible, itu Bible bilang di Mazmur 139 ayat 13, kalau kita itu fearfully and wonderfully made, kita diciptakan sempurna, teman-teman. Cuma ada masalah ada kata-kata juga seperti ini. What we consume will manifest in our life. Kayak apa yang kita konsumsi selalu, scrolling, melihat orang lain selalu kayak lebih, dan apa yang tercipta di sosial media itu kan selalu yang versi terbaiknya orang gitu kan. Betul. Jadi kayak misalnya ketika saya main tenis nih, saya akan cut di bagian saya hit ballnya. Jadi itu adalah yang saya mau kasih lihat kalian. Nah terus kayak kalau saya lagi kayak video nyanyi, pasti saya cut yang saya kayak salah lirik atau kayak lagunya ndak kayak off tunes, pasti saya cut seperti itu. Kalian mau membandingkan kayak versi yang saya cut itu dengan diri kalian sendiri, itu kayak salah besar gitu. Jadi apa yang kalian konsumsi itu akan bermanifestasi di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian konsumsi semua kayak misalnya Bible verse, kayak kalian konsumsi podcast yang membangun rohani, itu kalian akan keluarnya lain gitu loh. Kalian akan kurangin sekali itu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dimanapun kita berada dan umur berapapun kita tuh setiap kali kalau kita lihat orang lain tuh pasti kayak ada jealousy sedikit di dalam hatinya kita. Kayak kenapa ya kayak saya belum berpenghasilan seperti ini. Kenapa ya kayak saya tidak terkenal seperti ini. Kenapa ya saya tidak main tenis sebaik ini atau nyanyi sebaik ini. Kayak selalu ada kenapa ya. Tapi kalau kita itu mengkonsumsi hal-hal apa perkataan Tuhan buat kita, ciptakan diri kita lebih baik. Kita itu berpacu sama diri kita sendiri itu yang paling penting. Kita mengalahkan diri kita yang sebelumnya. Itu yang lebih penting daripada kita mengalahkan orang lain. Yes. Seperti itu. Jadi saya rasa itu bukan hanya karena kayak, kenapa bisa kita punya pemikiran kayak orang lain lebih baik daripada kita. Itu pasti gara-gara kita konsumsi banyak hal yang membanding-bandingkan diri kita sama orang lain gitu. Wow. Iya sih. Saya pernah juga dapat kayak di konten tuh, dia kayak langsung bertanya sama seseorang survei, orang langsung dia tanya, "Cek, kau nilai dirimu berapa?" Oh, Dan ya orang-orang biasa ya berseliweran ya. yang kayak langsung di Instagram, terus orang-orang pada bilang, "Oh, saya melihat diriku 7." Kenapa? "Oh, karena udah tahu hilang nomor tiga nomornya itu." Terus dia ketemu lagi sama satu, "Oh, karena saya tercipta begini." Saya menilai diriku 6 karena saya begini. Dan ada akhirnya pada saat satu orang datang, dia ditanya, "Kok nilai dirimu berapa?" 9. Kenapa? Karena saya percaya sama diriku sendiri diciptakan. Narsis itu pasti. Banget. Tapi kan cuma kasiannya adalah kenapa kita harus menilai diri kita. Kita tuh menilai berdasarkan apa? Platformnya apa? Yang terbaiknya siapa? Yang terburuknya siapa? Gitu. Itu kayak diciptakan sangat apa ya? Bikin orang stres gak sih? Saya menilai Tuhan itu tidak membandingkan kita kayak kita harus seperti kayak misalnya kayak siapa gitu yang terkenal gitu. Kayak Jen Johnson itu patokan terbaiknya. Kayak Tuhan tidak pernah kasih inilah patokan terbaikmu. Seperti itu. Tetapi kayak Tuhan itu menciptakan kita, dia bilang beautifully, wonderfully made dengan siapapun kita. Nilai-nilai itu saya yakin tidak berasal dari Tuhan. Sangat tidak berasal dari Tuhan karena
Tuhan aja tidak bikin kita, oh saya bakal bikin sakti nilainya 8,5. Terus kayak saya lagi kurang niat, saya mau bikin ini 6 kasihan. Gitu. Kayak tidak ada kayak Tuhan kasih label seperti itu. Label itu dibikin sama dunia gitu. That's right. Jadi tidak boleh menilai diri sendiri. Tapi kata Cia lebih baik kita berpacu dengan apa yang sudah pernah kita lewati. Kalau hari ini kita better, berarti kita bisa appreciate Dan sesuai ourselves. dengan firman Tuhan. Yes. Gitu. Better than yesterday. Iya, It's iya. me against me. Oke. Iya, cocok. Oke, karena kita sudah hampir habis waktunya, kita akan membuka sesi Q&A teman-teman Yes. ya. Mungkin ada teman-teman yang galau dalam hatinya ada pertanyaan. Apakah ada? Ada yang mau bertanya tentang mau dibawa kemana hidupnya hari ini. Bingung tentang kehidupan, ada yang mau bertanya enggak ya? Yang sudah sangat kena Ayo. positivity vibes sekali gitu. Sudah sangat-sangat positif Yes. pulang ini habis Heroes. I'm wonderfully made. Yes, and specially made by God. Betul kok Ada deh. yang mau bertanya? Betul. Jangan kau pulang di sini saja baru kau rasa begitu. Ada guys, ada yang mau bertanya? Mungkin pada masih malu-malu atau kita yang tunjuk? Ih, Ibu guru, Bapak guru. Ada? Satu orang dulu? Friska. Friska mau Iya, bertanya. Friska mau bertanya nih. Boleh tepuk tangan dong. Silahkan. Silakan. Halo. Des. Berdiri dong. Perkenalan dulu dong. Halo, perkenalkan namanya saya Friska. Hai. Saya mau bertanya ke Cela berarti ya. Saya bertanya tuh kayak ada tadi di poin ketiga Cela bilang kayak kau harus coba semua pelayanan. Tapi realitanya sekarang itu banyak yang kayak mencoba bahkan dia kayak double pelayanan, triple pelayanan, sampai bahkan semua pelayanan dia masuki. Hingga akhirnya di mana pelayanan salah satunya yang dia masuki itu terbengkalai. Kita berharap apa begitu ke satu kan dia ada di situ. Kita berharap dia bisa bikin itu pelayanan, tapi kan dia terlalu banyak pelayanan akhirnya terbengkalai. Padahal kan kita berharap sama dia begitu ya. Di pelayanan selanjutnya juga begitu kayak jadinya kayak semua di mana-mana dia mau hadir begitu ya. Jadi kayak bagaimana solusinya itu? Wow, sangat realistis ya pertanyaan. Iya. Thank you Friska, tepuk tangan dong. Terima kasih pertanyaannya. Lebih kayak curhat. Spill, jangan. Kalau mengambil segala macam pelayanan itu maksudnya ketika kita lagi mencari di mana kita harusnya berada gitu. Sedang tidak tahu kayak apakah saya harus jadi singers kah atau misalnya saya harus jadi SOT kah atau saya harus jadi kayak dancer kah gitu di creative team. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita merasa kayak pelayanannya kita itu terlalu banyak sampai terbengkalai, artinya kita harus juga say no to some of it supaya kita bisa sharp di satu tempat. Supaya kita juga bisa jadi useful di tempat itu gitu. Ngapain kita kayak ada sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit di situ gitu. Tapi kita enggak give our all gitu. Jadi saya rasa kembali lagi kita harus punya wisdom bahwa saya rasa saya lebih di mulmet deh gitu. Karena kayak saya rasa tuh saya punya kemampuan itu lebih bisa saya kerahkan semuanya untuk mulmet begitu. Saya rasa seperti itu mungkin kalau mau bijak. Yes. Supaya juga tidak burn out juga ya Cek kalau misalnya terlalu banyak. Betul, karena kita juga kayak di dalam pelayanan kita harus tetap juga kayak ada fellowship. Kita tidak bisa hanya giving. Terus kita makannya dari mana? Karena kita itu fuelnya itu kayak dari firman Tuhan, dari fellowship kita, dari me time kita sama Tuhan juga. Kalau kita just giving, fuelnya dari mana gitu. Kita bisa pendorongnya itu dari siapa? Karena kita tidak mau kayak pelayanan kita itu hanya nanti sekedar bekerja. Yes. Gitu. Oke. Tepuk tangan dulu dong. tepuk tangan Buat dulu Cela dong. ya. Jadi kita sambil, itu tuh kalau coba segala sesuatu itu untuk sambil cari potensi kita di mana. Tapi begitu kita udah dapat potensinya, sharping di sana. Yes. Ya. Harus maksimal di situ ya. Sudah Apakah menjawab? Ya sudah menjawab. Oke, thank you Friska. Anyone else? Terakhir nih. Oh dari sana Cik Agnes. Minta tepuk tangan dan Cik Agnes. Saya mau perkenalan dulu dong. Iya, Perkenalkan nama saya Agnes. Halo Cik Agnes. Pertanyaan untuk Cela. Kan Cela ini seorang businesswoman, terus influencer,
sama pelayanan juga. Dan juga pasti seorang istri dan seorang mami kayak gitu. Gimana Cik Ella manage semua waktunya Cik Ella untuk semua yang Cik Ella lakukan begitu? Otomatis kan pasti bakal sibuk, apalagi kalau influencer pasti visit sana sini. Thank you Cik. Thank you Agnes. Good questions. Tepuk tangan dulu dong buat pertanyaannya Agnes ya. Sibuk Ji, sibuk sekali. Sibuk sekali. Cuma kayak saya sering sekali say no to things. Kayak sorry gitu, saya tidak bisa hadir. Kayak saya sering kayak gitu. Kadang juga kayak mungkin karena apa ya, kita kayak harus tahu bahwa tidak semua no it's a bad no. Artinya kita kayak menolak. Sometimes kita bilang no itu karena kita mau memberikan yang terbaik di sini gitu loh. Dan kayak saya enggak pengen tuh kayak terlalu sibuk di sini sampai yang di sini tuh hancur kayak gitu. Jadi kayak saya rasa dan itu juga saya tidak langsung apa ya kayak hikmat ini untuk bilang no ini saya enggak langsung tahu. Karena dulu saya berpikir kayak saya enggak boleh tolak pelayanan gitu. Atau saya tidak boleh begini kayak gitu, saya enggak boleh malas, masa saya lebih memilih ini daripada itu kayak gitu. Cuma habis itu saya berpikir kayak saya lakukan ini untuk memberikan yang terbaik untuk pelayananku di keluarga. Atau saya memberikan untuk di pelayananku di sini misalnya kayak di Geraha begitu. Jadi jangan bisa ambil lagi kalau ada taping-taping yang ABCD kayak gitu. Dan dengan waktu kayaknya teman-teman juga sudah melihat ritmeku dan akhirnya mereka tahu gitu. Jadi kayaknya tentang memilih apa yang jadi punya prioritas. Itu paling penting. Apa prioritasnya kita gitu setelah kayak keluarga, kerja, pelayanan, apa prioritasnya kita, itu paling penting. Iya. Masih belajar juga sih. Time management ya. Belajar say no. Ya, karena kan tidak di pelayanan, di rumah juga itu pelayanan kan yang Cece bilang ya, bukan cuman di mimbar atau misalnya cuman yang kelihatan gitu, tapi keluarga kita juga justru itu adalah pelayanan yang pertama ya Cece. Dan saya rasa itu juga tantangannya adalah kadang-kadang biasa kalau kayak di pelayanan kita bisa kayak wah puji Tuhan, haleluya gitu. Keluarganya kita yang paling tahu kayak kenapa kau taruh di sini? Kayak keluarganya kita yang paling tahu kayak gitu kan. Yes, jadi sebenarnya makanya saya bilang tidak berhenti hanya di gereja saja kita lakukan itu hal, tetapi lakukan itu dalam segala hal. Di dalam kayak kita melakukan, saya selalu berdoa sama Tuhan dan sampai saat ini selalu juga masih terus berdoa untuk kayak Tuhan tuntun Kak supaya dimanapun saya berada gitu, misalnya dalam komunitasku dengan sahabat-sahabatku yang non-Kristen, terus kayak atau saya lagi melakukan kayak hobi apa gitu di luar, saya tuh jadi terang dan berkat di situ loh gitu. Dan saya tidak perlu harus kayak bahasanya kayak mengkristenkan orang dengan kayak kasih tahu dia ayat-ayat atau sebagaimana atau menghakimi dia atas pilihannya dia. Tetapi biar tindakan-tindakan yang saya lakukan itu bisa mencerminkan bahwa I'm a followers of Christ. Kayak saya mau gitu dan itu masih benar kayak struggle, kayak itu kayak kadang lakukan, kadang tidak, kayak masih terus berusaha gitu. Dan saya juga berharap teman-teman juga tetap berdoa sama Tuhan bahwa dimanapun teman-teman berada, di tempat kuliah teman-teman, di pekerjaan teman-teman, di circle teman-teman, teman-teman itu bisa menjadi berkat dan terang dimanapun teman-teman berada. Yes, amin. Amin. Oh, saya sangat terkena dengan positivity sih dari Cila. Saya sangat termotivasi ya. Oke, mungkin one last question. Masih ada teman-teman yang mau bertanya? Very last question. Yes, this is For you the guys. final call. Wah ada di belakang Ada tuh. di belakang. Boleh dong berdiri, siapa namanya? Wis. Halo. Mungkin tentang dibawa kemana. Kalau kita tahu potensinya kita yang diberi sama Tuhan, bagaimana caranya kita untuk tetap yakin sama potensi itu kalau kehidupan kenyataannya kita itu malah jauh dari proses kepada potensi itu sendiri. Ya. Oke, thank you. Thank you. Good question. Thank you, Feve. Boleh kita kenalan? dulu. Belum Boleh kenalan. dong kenalan. Nama aku Feve.
Hai Halo, Feve. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Feve. Terima Nice kasih question. pertanyaannya. Thank you Feve. Jadi artinya kayak bagaimana caranya kita tahu bilang itu adalah potensi kita padahal kayak yang terjadi adalah jauh dari potensi itu. Tadi mungkin dia gini Ceh, dia bilang tadi kita sudah tahu kita punya potensi ini. Maybe dia sudah find out Tuhan mau membuat apa. Tapi pas dalam perjalanannya tadi katanya ternyata kenyataannya nih dalam Keadaan sehari-hari. kenyataannya Iya, berbeda. Betul. Tidak berbuah, talent apa yang sudah dia perjuangkan, apa yang Tuhan beri sama dia itu tidak berbuah kelihatannya. Seems Kembali like- lagi kalau saya bisa, ini kan semua kembali dengan kayak kehidupan saya gitu. Saya coba jawab. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena saya juga I'm still figuring out. Kayak yang sesuai dengan apa yang sudah pernah terjadi dari saya bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan. Ketika kita merasa kayak kita jauh dari hal yang seharusnya kita berada, mungkin itulah tempat yang seharusnya kita berada. Contoh. Kita bicara Bible misalnya contoh kayak Yusuf. Yusuf itu dikasih mimpi sama Tuhan bilang kayak oh dia akan jadi tuan di atas saudara-saudaranya. Kayak mimpinya itu yang terjadi adalah sangat terbalik. Dia dibuang di sumur dan bertahun-tahun dan dia diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Kira-kira apa yang Yusuf rasakan? Mungkin Yusuf rasakan seperti Feve. Kayak dia merasa kayak yang seharusnya terjadi sama saya kok kayak terbalik yang terjadi sama saya. Or kita bisa berpikir mungkin Tuhan izinkan ini terjadi buat saya. Untuk shape my character. Mungkin karena saya belum siap untuk ada di dalam posisi seperti itu. Bayangkan kalau Yusuf dia baru mimpi terus besok semua sudah sembah dia. Kira-kira dia bisa tidak jadi Yusuf yang dikenal? Dia tidak bisa gitu. Tetapi kayak Tuhan kadang-kadang lakukan itu kayak buang kita lah ke Mesir. Masukkan kita di dalam penjara untuk shape our character sampai kita siap. Sampai kita siap untuk berbuah dan buahnya bisa dipetik sama orang. Pohon mangganya papaku itu hampir dibuang karena tidak berbuah. Dia bilang tidak ada gunanya ini tanam ini pohon mangga. Setelah 3 tahun baru-baru keluar 50 biji buah mangganya. Wow. Jadi kayak kok bisa bayangkan jadi itu pohon mangga. Dia sudah dipotong dia sudah disinari selama 3 tahun. Dia juga bilang gini, saya kira saya bakal berbuah. Tapi kenapa saya tidak berbuah gitu. Akhirnya setelah 3 tahun karena kayak masih ada prosesnya gitu. Jadi ketika kayak kalau kita belum ketemu jawabannya kita masih belum berada di kayak Tuhan punya janji sama kita luar biasa kan. Yes. Dan kita harus yakini itu setiap hari gitu. Tapi kayak kalau kita masih merasa kenapa belum terjadi janji Tuhan sama saya itu bukan karena Tuhan gagal tapi belum selesai. Yes. Gitu. Wow luar biasa ya. Walaupun kita masih struggle sekarang tapi yang penting kita sudah yakin janji Tuhan ya Cik. Kita terima janji Tuhan. Yes. Kayak tadi ayatnya Kokorio, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Allah semua. Ya gitulah guys, pasti kalian masih ingat Amen. ya guys. Janji depan Rancangan yang penuh damai sejahtera. dan hari depan yang penuh harapan. Oke. Hand it guys. Call it. Oke. Sesi Q&A sudah kita tutup ya teman-teman. Tapi kita mau berikan kesempatan buat Ciela. Mungkin ada pesan buat yang mau disampaikan buat teman-teman di Heroes. Saya rasa dari semuanya kalau kayak saya bisa simpulkan dari kayak perjalananku yang belum selesai ini, kayak saya juga masih berusaha, saya juga masih mengerjakan. Kembali lagi, it doesn't matter who you are, but what does matter is who you are becoming. Itu aja. Thank you. Oke, thank you, Cel. Beri tepuk tangan dulu dong buat Cela. Terima kasih. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan sukacita. Tapi sebelum itu saya mau dong teman-teman yang sebelah sini maju ke depan sampai di sini. Kita seru-seruan bareng. Belum seru kalau belum maju. Ayo teman-teman yang sebelah sini maju dong. Semakin maju supaya saya bisa lihat semua muka-mukanya yang cantik, muka-mukanya yang ganteng malam hari ini. Belum ada yang maju, Yang teman-teman WL juga boleh maju-maju ke depan dong teman-teman. Come on guys. Let's go. Yang di belakang ayo. Jangan malu, jangan bimbang, bersama Heroes kita goyang. Yang sebelah sini masih kosong.
Yang sebelah sana, yang di belakang masih ada. Ayo come on guys, jangan malu, jangan malu. Saya lihat yang paling terang ada baju pink, yang paling terang menderang dari depan sini. Bisa dong teman-teman yang pakai baju pink hari ini kita maju ke depan. Yang pakai baju ungu juga boleh banget maju ke depan. Let's go. Saya mau lihat tepuk tangannya Heroes. Lagu ini ada gerakannya, ikuti gerakannya sesuai liriknya. Oke Heroes? Heroes! History Maker! Let's go. Come on. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Angkat tangannya ke atas, come on. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Pegang tangan temannya, come on. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kerangka. Tunjuk kanan kirinya, come on. 1, 2, 3, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisah. Tunjuk temannya yang di belakang, yang di belakang. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua sudah tahu? Sekarang semuanya goyang. Come on. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara. Tangannya ke atas semua Heroes. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Pegang teman-temannya, jangan malu kawan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk siapapun Heroes. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, come on. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan sorak-sorak tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau sahabatku. Kurang keras. Tiada yang dapat memisahkan. Hero suaranya. Oh, come on, come on, say. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau
Masih semangat memuji Tuhan Heroes? Mari kita naikkan pujian ini denganmu Tuhan, musik. Sepenuh jiwa joget. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. One more time. Sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau Tuhan sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. More. Bakar atau Yesus mulia? Yesus mulia. Bakar atau Yesus mulia? Sebelah sini. Bakar atau Yesus mulia? Sebelah sini. Bakar atau Yesus? Bakar guys.
Kayaknya. Siap? Siap bakar-bakar? Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan terasa buat Tuhan. Haleluya. Semua bertepuk tangan buat Tuhan. Hey. Come on. Hey. Sama-sama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. Yes, langkah takkan berhenti, hey. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja. Are you ready heroes? Come on. Roh Kudus membakar, bakar. Naikkan hujan, mujizat terjadi. Siap menggali kuasa, hey. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh. Tercurah kuasa, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh eh oh 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 eh oh. Ajaib terjadi. Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan terdahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap-siap, tangannya, kakinya. Berhenti, hey. Berlari sampai sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar, bakar. Melompat buat Tuhan, hey. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Semua tangan di atas bagi Tuhan. Oh, keajaiban terjadi di tempat ini. Kami katakan dengan iman. Siap heroes, siap. Hey. Oh eh oh 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 eh oh. Semuanya. La 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 la. Siap heroes, come on say. Roh Kudus membakar setiap nabi, hey. Naikkan hujan, mujizat terjadi. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap nabi, hey. Naikkan hujan. Come on, hey. Say, menggali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh.
diberkati, katakan yes. Pastikan next week datang lagi, percaya bahwa setiap kita diberkati dengan dahsyat dan ajaib. Tengok kanan kiri, katakan jangan lupa datang lagi. Jangan lupa datang lagi. Amin, amin. Dan bagi saudara yang mau didoakan setelah ibadah doa berkat, ada para leaders yang akan mendoakan saudara di pojok sana. Jadi kalau kalian mau didoakan, make sure to stay. Akan didoakan secara personal. Yuk kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap hidup kami telah ditransformasi. Kami tahu bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Kami tahu bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang membawa kedamaian, yang membawa kemenangan, yang membawa keajaiban Tuhan. Dan kami tahu bahwa ketika saat ini kami belum melihat kegenapan firman-Mu dinyatakan, kami percaya pada waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan menggenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak yang akan melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang memberkati kami. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, mengadakan wajah kami. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kuat kuasa Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati kalian semua sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. See you again.